Malam itu, udara di lembah Mekkah terasa lebih dingin daripada biasanya. Angin yang berhembus membawa debu-debu halus yang seakan mengingatkan Ibrahim akan perjalanan hidupnya yang penuh dengan ujian dan pengorbanan. Dalam kesunyian malam, Ibrahim terbangun dari tidurnya, keringat membasahi janggutnya yang sudah memutih. Untuk ketiga kalinya dalam seminggu, ia bermimpi menyembelih Ismail, putra satu-satunya yang lahir setelah puluhan tahun penantian. Hatinya berdebar. "Apakah ini benar perintahmu ya Rob?" Gumanya serak, suaranya hampir tenggelam dalam keheningan malam. Ibrahim tahu bahwa mimpi seorang nabi bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah wahyu, perintah dari Allah yang harus dijalani meskipun terasa begitu berat. Ia memandang ke arah Ismail yang terbaring nyenyak di tempat tidurnya. Anak yang ia cintai dengan seluruh hati dan jiwa, anak yang ia harapkan untuk menjadi penerus dakwahnya. Namun malam itu, segala perasaan itu harus diserahkan pada takdir Allah. Pagi datang, membawa cahaya yang memancar dari langit. Ibrahim berdiri dan memandang ke arah tempat tidur Ismail yang masih tertidur dengan lelap. Kembali, hatinya dipenuhi kecemasan, namun ia tahu ia harus melaksanakan perintah Allah, tak peduli seberat apapun itu. Ia menyentuh kepala Ismail dengan lembut, membangunkannya perlahan. Ismail membuka matanya dan tersenyum saat melihat ayahnya di sampingnya. Ibrahim memegang tangan anaknya dan berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Mata Ismail terbuka lebar, namun bukan rasa takut yang terlihat di sana. Sebaliknya, ada ketenangan yang luar biasa. Ismail yang masih muda, hanya berusia 13 tahun, sudah mengetahui bahwa ketaatan pada Allah adalah sesuatu yang lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Tanpa ragu, ia menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." QS As-Saffat 102. Dengan kata-kata itu, Ismail telah menunjukkan kepada ayahnya, bahkan kepada seluruh umat manusia, betapa besarnya keimanan yang harus dimiliki seorang hamba. Ibrahim menatap mata anaknya yang penuh ketulusan dan hatinya semakin tergetar. Mereka berdua kemudian berjalan menuju Bukit Mina, tempat yang telah ditunjukkan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya. Perjalanan itu tidaklah mudah. Setiap langkah terasa begitu berat, meskipun kaki mereka telah terlatih menghadapi perjalanan jauh. Ibrahim membawa pisau tajam yang akan digunakan untuk melaksanakan perintah itu, sedangkan Ismail membawa tali untuk mengikat dirinya. Di tengah perjalanan, setan yang penuh tipu daya berusaha menggoda Ibrahim dengan bisikan-bisikannya. Namun Ibrahim bukanlah orang yang mudah tergoda. Dengan penuh keyakinan, ia melempar batu ke arah suara setan itu, ritual yang kelak akan menjadi bagian dari ibadah haji, melontar jumrah. Setiap lemparan batu adalah simbol perlawanan terhadap godaan duniawi, peringatan bagi umat manusia untuk tetap teguh dalam iman. Beberapa tahun setelah peristiwa pengorbanan yang luar biasa itu, Allah memberikan Ibrahim perintah baru yang besar. Untuk membangun Ka'bah, rumah suci yang akan menjadi pusat ibadah umat manusia. Lokasi yang ditunjuk adalah sebuah lembah yang sebelumnya hanya dikelilingi oleh gurun pasir yang luas dan tandus. Itu adalah tanah yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi tempat umat manusia berkumpul dan beribadah kepadanya. Ibrahim segera membawa Ismail, anaknya yang kini telah tumbuh dewasa, menuju tempat yang Allah tunjukkan. Keduanya berjalan bersama melewati bukit dan lembah, mengikuti petunjuk yang diberikan. Setelah perjalanan panjang dan penuh tantangan, mereka akhirnya sampai di tempat yang dimaksud. Ibrahim berdiri di atas tanah yang gersang dan berkata dengan penuh keyakinan, "Di sini, Nak." Dengan tangan yang menunjuk, Ibrahim melihat jejak kaki bercahaya yang tampaknya berasal dari zaman Nabi Adam, yang dahulu juga membangun sebuah rumah untuk menyembah Allah. Di tempat inilah Ibrahim dan Ismail harus membangun Ka'bah, rumah suci yang akan menjadi saksi bisu dari ketaatan umat manusia kepada Allah. Allah menghendaki kita membangunnya rumah, lanjut Ibrahim dengan penuh pengharapan. Ia mengingat bahwa ini adalah tugas yang sangat berat, namun ia juga tahu bahwa Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan hambanya. Tanpa ragu, mereka mulai mengumpulkan batu-batu dan memulai proses pembangunan dengan penuh semangat. Batu-batu yang digunakan untuk membangun Ka'bah bukanlah batu biasa. Saat mereka mulai menyusun batu pertama, Ismail merasa betapa beratnya tugas ini. Setiap batu yang ia angkat dan letakkan seakan membawa beban besar. Namun ia tidak menyerah. Ia tahu ini adalah bagian dari pengabdian dan ketaatan kepada Allah. Mereka terus bekerja, meskipun panas terik matahari menyinari tubuh mereka. Suatu hari ketika tembok Ka'bah hampir mencapai ketinggian yang sangat tinggi, Ibrahim merasa kesulitan untuk melanjutkan pembangunan. Ia melihat betapa beratnya pekerjaan ini, dan ia merasa kebingungannya semakin besar. Tiba-tiba dari langit yang terbentang luas, turunlah sebuah batu ajaib, Hajar Aswad. Batu tersebut turun dengan cahaya yang bersinar terang, seperti batu yang berasal dari surga. "Ambil batu itu, ayah," seru Ismail yang melihat keajaiban itu. Ibrahim menatap batu yang turun dari langit tersebut, namun ia tahu bahwa batu itu bukan untuknya.
Dengan penuh kebijaksanaan Ibrahim berkata, "Tidak nak, biarlah batu itu menjadi simbol bagi umat manusia kelak. Mereka akan datang dari seluruh penjuru dunia untuk mencium batu ini sebagai tanda penghormatan kepada Allah." Mereka melanjutkan pekerjaan dengan penuh kesabaran. Setiap batu yang mereka angkat terasa lebih ringan, meskipun beban di hati mereka tetap ada. Mereka tahu bahwa ini adalah pekerjaan yang tidak hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga untuk umat manusia yang akan datang setelah mereka. Sementara itu, tantangan terus datang. Bebatuan yang disusun seringkali terlepas, atau tembok yang telah mereka bangun tiba-tiba runtuh. Ismail, yang mulai merasa lelah dan kecewa, bertanya dengan wajah penuh keheranan, "Ayah, mengapa Allah tidak memudahkan segalanya?" Ibrahim tersenyum dengan penuh kebijaksanaan. "Allah mencintai hambanya yang bersabar, nak. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini, tetapi setiap kesulitan yang kita hadapi akan membawa kita lebih dekat kepadanya." Ibrahim memandang ke langit, merasakan kedamaian dalam hatinya. Ia tahu ini adalah ujian yang harus dilalui dan Allah bersama mereka dalam setiap langkah. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Ka'bah akhirnya berdiri kokoh. Bangunan yang sederhana namun penuh makna itu menjadi simbol tauhid, tempat manusia menyembah satu Tuhan tanpa berhala. Ka'bah bukan hanya sebuah bangunan fisik, tetapi merupakan fondasi yang mengingatkan umat manusia akan ketaatan kepada Allah, bahkan di tengah kesulitan dan pengorbanan. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, Ibrahim berdiri di Bukit Syafa, memandang lembah yang kini dikenal sebagai Mekkah. Dulu, lembah itu tandus dan gersang, tanpa kehidupan. Namun kini setelah Ka'bah berdiri, Ibrahim merasa khawatir akan masa depan tempat ini. Mekkah belum memiliki penduduk, dan tanah yang gersang ini tampak tak dapat mendukung kehidupan. Dengan tangan terangkat, Ibrahim menghadap langit yang luas, memohon kepada Allah agar memberikan keberkahan dan kehidupan bagi kota ini. Dalam doanya yang penuh pengharapan, ia berkata dengan suara yang penuh ketulusan, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berilah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka, kepada Allah dan hari akhir." QS Al-Baqarah 126. Ibrahim tahu bahwa ini adalah doa yang besar. Ia meminta agar Allah memberikan kehidupan dan keberkahan bagi tempat yang selama ini tak lebih dari tanah tandus. Namun ia juga tahu bahwa jika Allah menghendaki, tak ada yang tidak mungkin. Ibrahim menatap jauh ke depan, membayangkan masa depan Mekkah yang penuh dengan kedamaian dan keberkahan. Tiba-tiba, langit yang awalnya cerah berubah, seakan menyambut doa Ibrahim. Malaikat turun dari langit, membawa kabar gembira dari Allah. "Allah mengabulkan doamu, Ibrahim. Kota ini akan menjadi jantung peradaban. Di sini jutaan manusia akan tunduk menyembahnya." Ibrahim menangis terharu mendengar kabar itu. Ia merasakan betapa besar kasih sayang Allah yang telah mengabulkan doanya dengan cara yang begitu indah. Ia membayangkan bagaimana suatu hari nanti ribuan orang akan datang ke Mekkah untuk melakukan ibadah haji, mengelilingi Ka'bah dan meminum air Zam-Zam yang mengalir dari perut bumi. Ibrahim tahu bahwa doanya bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh umat manusia yang akan datang setelahnya. Sebelum berpulang, Ibrahim memberikan pesan yang sangat penting kepada anaknya Ismail. "Jagalah Ka'bah ini, nak. Ajarkan kepada umat manusia bahwa Allah Maha Esa. Jangan biarkan mereka tersesat dengan penyembahan berhala. Jaga rumah ini sebagai tempat suci, tempat di mana umat manusia bisa kembali kepada Allah." Ismail mengangguk, matanya penuh tekad. Ia tahu bahwa tugas yang diberikan ayahnya bukanlah tugas yang ringan, namun itu adalah tugas mulia yang akan membawa umat manusia kembali kepada kebenaran. Ia berjanji akan menjaga Ka'bah dan mewariskan pesan ini kepada keturunannya dan umat manusia. Ribuan tahun kemudian, setelah perjuangan Ibrahim, Ismail dan Hajar, Ka'bah tetap berdiri kokoh sebagai pusat ibadah umat Islam. Mekkah, yang dulunya sebuah lembah tandus, kini menjadi kota yang penuh kehidupan dan kedamaian. Setiap tahunnya, jutaan jamaah haji datang dari seluruh penjuru dunia untuk melakukan ibadah haji, mengikuti jejak Ibrahim dan Ismail, mengelilingi Ka'bah dan berdoa di Arafah. Mereka melempar jumrah, simbol perlawanan terhadap godaan setan, mengikuti langkah-langkah yang telah diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Doa Ibrahim untuk Mekkah yang aman dan subur, dengan rezeki yang melimpah bagi umat yang beriman, telah terwujud dengan indah. Kota ini menjadi pusat peradaban, tempat umat manusia dari berbagai belahan dunia berkumpul untuk menyembah Allah dan merayakan persatuan dalam keimanan. Pada setiap Idul Adha, umat Islam memperingati pengorbanan Ibrahim dan Ismail. Daging kurban yang disembelih setiap tahunnya adalah pengingat akan pengorbanan mereka yang begitu besar untuk ketaatan kepada Allah. Setiap tetes darah yang tumpah mengingatkan umat manusia akan pentingnya ketakwaan dan kepasrahan kepada takdir Allah.